Shalom, selamat pagi. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Ya, lagu ini seringkali kalau saya nyanyikan berurutan ya, seperti itu. Dari Yesus yang termanis, lalu itu nama yang indah, lalu kasih Yesus. Sebenarnya ada lagi ya, ada 1-2 lagu lagi yang suka saya nyanyikan, nyambung seperti yang tadi. Nah, Yesus yang termanis, ya, lagunya simple, sederhana, tapi itu punya makna yang dalam. Kalau kita baca di Alkitab, Paulus ketika dia dengan semangat
menyala-nyala melayani, lalu dia berpikir barangkali kesaksian dia itu bisa membuat orang-orang Yahudi bertobat karena dia dulu keras sekali menentang kekristenan, tapi kemudian dia berubah, dia sadar bahwa itu salah. Nah, dia mau kasih tahu teman-temannya yang lain, tapi ternyata tidak semudah itu karena orang-orang tidak hanya menolak dia, tapi menganiaya dia. Ya, sebagian itu karena memang dianggap ajaran sesat, tapi sebagian itu sebenarnya karena uang ya. Kita bisa baca kisahnya di Kisah Para Rasul. Bagaimana ketika Paulus mengusir roh tenung dari seorang perempuan, sehingga penghasilan yang diperoleh wanita ini sebagai orang yang kayak peramal gitu ya, kemudian hilang, maka bosnya itu marah ya, sehingga kemudian dibuat satu permufakatan untuk bisa menangkap Paulus. Di salah satu bagian ketika Paulus itu ditangkap ya, kemudian dia diadili di hadapan imam besar Ananias. Kita bisa baca tuh di Kisah Rasul pasal 23 ya. Dia sedang di hadapan anggota mahkamah agama. Kemudian dia bilang ya, dia berbicara dengan keras sekali dan dia bilang bahwa ayat 6 itu ya, dari Kisah 23. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Nah, Paulus tahu bahwa orang-orang yang hadir saat itu sebagian dari golongan orang Saduki yang nggak percaya akan kebangkitan. Sebagian lagi termasuk golongan Farisi. Jadi waktu dia bilang seperti itu, di ayat 7 itu timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Ya, jadi orang-orang Saduki itu nggak percaya bahwa ada kebangkitan, nggak ada malaikat, nggak ada roh, tapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Nah, terjadilah perpecahan besar, keributan besar. Di ayat 10 dikatakan, kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Lalu ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Kalau kita baca ayat ini kelihatannya kayak cerita biasa aja ya, tapi ini sebenarnya satu kekuatan yang Paulus terima. Ketika dia melayani Tuhan, dia mengalami aniaya, dia mengalami banyak hal yang membuat tentunya kebanyakan orang akan berpikir ya, maju terus apa enggak nih ya. Saya kira Paulus juga mengalami masa-masa yang sulit ya, karena kalau kita baca di surat Filipi, dia juga bilang, aku tahu itu apa itu kelimpahan, aku tahu itu apa kekurangan dalam segala hal, aku telah belajar hidup untuk mencukupi diriku dengan apa adanya. Lalu dia bilang di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang beri kekuatan kepadaku. Nah, itu bisa terjadi karena dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan di Kisah 23 ayat 11 ini, ketika dikatakan pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ini bukan sekedar firman yang rema, Tuhan berbicara kepada Paulus. Nah, kita perlu firman rema setiap hari, karena di Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita perlu bersekutu dengan Tuhan, kita perlu mendengar dia berbicara, entah itu lewat lagu, lewat ayat yang kita baca, ya. Atau kalau Paulus ini tidak hanya satu firman rema, tapi dia mendapat penglihatan, ya. Dia digambarkan di sini Tuhan itu berdiri di sisinya. Lalu Tuhan berkata, kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, ayo, ya,
hendaknya engkau pergi bersaksi juga di Roma. Nah, ini semacam persiapan karena habis itu Paulus menghadapi banyak sekali yang membuat dia itu mengalami aniaya, tapi dia terus ya. Ketika Tuhan muncul seperti itu sangat menguatkan. Ya. Kita tidak selalu mungkin mendapatkan vision penglihatan seperti itu, tapi kita bisa mengakui kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di antaranya dengan lagu yang tadi ya kita nyanyikan, Yesus yang termanis buat jiwaku, ya. Itu sangat sangat menguatkan, ya. Meluruskan kembali tujuan hidup kita, motivasi hidup kita itu apa, ya. Supaya kita tetap kuat, ya. Itu lagu yang sederhana ya, yang simple. Kata-kata yang cuma mengatakan Yesus yang termanis buat jiwaku, ya. Tapi kalau kita nyanyikan dengan kesungguhan, karena itu kan pernyataan iman ya, itu akan menyembuhkan banyak luka di hati kita. Karena waktu kita melayani, ya nggak usah melayani lagi, kehidupan sehari-hari juga kan banyak sekali kita hadapi, ya. Mau orang yang punya uang banyak, punya power, ya, punya posisi banyak, atau orang yang biasa, tetap saja. Ya. Setiap orang tuh punya masalah sendiri yang dihadapi. Kadang-kadang itu masalahnya dalam keluarga, ya. Dengan berbagai alasan, ya, berbagai sebab, ya. Entah itu masalah konflik-konflik kecil, ya, masalah kadang-kadang hal-hal sepele. Ya, perkataan yang salah ditanggapi, kemudian terjadi pertengkaran, ya, perselisihan. Nah, saya ingat kata-kata Paulus, dia berkata kepada jemaat ya yang dia layani, adanya saja perkara di antara kamu itu sudah merupakan kekalahan. Jadi Paulus mau bilang, ayo ya di antara kamu orang-orang yang melayani, jangan sampai ada masalah, apalagi kalau masalahmu itu membuat kamu harus membawa itu ke hadapan orang-orang lain untuk mengadili, ya, atau bawa ke hukum. Itu sudah kekalahan yang fatal sekali, ya. Harusnya kamu bisa mengatasi itu. Nah, atau hal lainnya, saya baca banyak cerita hamba-hamba Tuhan yang hidup di zaman kita ini, ketika mereka melayani Tuhan, tidak sepenuhnya itu lancar. Mereka menghadapi pergumulannya sendiri. Ya, dulu ketika saya dengar hamba Tuhan khotbah itu, ya, waduh, enak sekali ya kalau kita bisa seperti itu, semuanya lancar, ya, beres. Ada teman juga dia punya idola seorang hamba Tuhan, kayaknya wah kalau aku jadi pendeta kayak gini aja nih, enak nih. Gerejanya gede, ya, jemaatnya kaya-kaya, kemudian khotbah sederhana aja, simple, ya, semua disediakan. Itu yang terlihat ya, tapi mungkin orang nggak tahu apa yang dialami hamba Tuhan itu, sehingga pada satu titik tertentu ya, dia lulus berbagai hal dan Tuhan bawa dia, Tuhan berkati dia, Tuhan angkat dia. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak sadari, ya. Nah, pada saat kita mengalami kesulitan, itulah saatnya kita mungkin bisa nyepi, ya, menyendiri dengan Tuhan, ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin ngambil waktu cukup lama, ya. Ada hamba Tuhan yang dulu saya kenal, dia sebulan ya nyepi ya bersama Tuhan. Sebelum dia mulai pelayanan, sebelum dia sudah lepaskan profesi dia, kemudian dia mau melayani Tuhan sepenuhnya itu sebulan, ya. Dia nyepi dengan Tuhan, tidak ketemu orang lain, ya, hanya di satu rumah dia sendiri. Ya tentu ada yang menyiapkan makanannya, tapi dia hanya sebulan itu ya, hanya bersekutu dengan Tuhan. Lalu setelah sebulan itu selesai, ya tambah lagi sebulan, ya, sampai total 3 bulan. Ya. Baru dia kemudian melayani Tuhan. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, ya, sekian tahun yang lalu, ketika dia sudah melayani banyak sekali, kemudian dia merasa perlu ada beberapa hal yang perlu dia benahi, dia mengevaluasi, ya. Dia mengambil sabbatical leave ya istilahnya. Jadi cuti sabat itu artinya untuk rest ya, istirahat.
sambil mengevaluasi pelayanan yang dia buat, karena menurut dia pelayanan dia sih berkembang, tapi kok ada hal-hal yang dia rasanya kurang nyaman ya, apa yang dia perlu benahi dulu ya. Nah, Paulus di Kisah 23 ayat 11 tadi yang saya bacakan, perjumpaan dia dengan Tuhan itu menguatkan dia ya, membuat dia itu disegarkan ya. Karena kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, banyak hal dia alami. Di antaranya dia ngalami karam kapal. Dan karam kapal itu terjadi karena ketika dia naik kapal, dia sudah bilang sama perwira pasukan yang membawa dia untuk menghadap kaisar di Roma. Dia bilang, ini nggak aman kalau kita berlayar ini. Ya. Nah, lebih baik kita berhenti dulu. Tapi perwira itu lebih percaya pada nahkoda, ya. Dan akhirnya ketika mereka berlayar awalnya lancar, belakangan terjadi malapetaka. Sehingga akhirnya kapal itu hancur semua, nggak bisa diselamatkan. Tapi oleh anugerah Tuhan, semua orang yang dalam kapal itu semuanya selamat. Nah, nggak kebayang bagaimana Paulus ya ketika dia ngalami hal itu, ya mungkin ya dia bilang juga ya waktu dia menguatkan orang-orang yang ada di kapal itu, dia bilang, sekiranya perkataanku dituruti, tentunya kita nggak perlu ngalami kayak begini. Ya. Tapi sekalipun demikian jangan takut, ya, sebab Tuhan menyertai kita. Ada malaikat malaikat dari Tuhan yang aku layani, itulah telah berkata kepada aku, jangan takut Paulus, kau harus menghadap kaisar, dan karena itu, ya, oleh anugerah Tuhan, oleh karena engkau yang ada di sini, ya, yang mesti menghadap kaisar, maka semua orang yang di kapal ini akan selamat. Ya. Nah, cuma kapal ini semuanya hancur, ya, kerugiannya udah nggak terhitung lah ya. Karena kalau dibaca mereka udah putus asa, udah nggak ada harapan lagi, nggak kebayang seperti apa. Lalu akhirnya mereka selamat. Nah, pengalaman Paulus berjumpa dengan Tuhan ketika Tuhan berkata kuatkan hatimu, itu meneguhkan, menguatkan. Ya. Sehingga dia bisa kuat dalam melayani Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu perlu. Ya. Saya melihat, ya, membaca ya, cerita-cerita hamba Tuhan ketika mereka melayani, nggak semua itu berjalan dengan lancar. Ada yang anak-anaknya terhilang, ya, bahkan seperti Billy Graham itu ngalami seperti itu. Ya. Tapi bagaimana dia tetap melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan. Akhirnya pada titik tertentu anaknya balik sendiri. Itu cerita yang kayak begini banyak. Ya. Itu sebabnya kita nggak boleh terlalu cepat menghakimi kalau ada orang, bahkan dia mungkin hamba Tuhan, kok dia ngalami kok keluarganya kok seperti itu. Ya. Karena ceritanya itu belum selesai sebenarnya. Ya. Tuhan tuh punya banyak cara sekali untuk membawa orang datang kepada dia. Tapi secara pribadi kita perlu punya waktu, punya hubungan dengan Tuhan begitu rupa, sehingga kasih Tuhan itu selalu menguatkan kita. Kadang-kadang kita rasanya nggak bisa lihat hari esok itu seperti apa, apalagi minggu depan ya. Tapi kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita itu lebih dari cukup untuk kita melangkah day by day sehingga akhirnya semuanya bisa selesai, ya, bisa dilalui. Dan kita akan melihat betapa ajaib Tuhan yang kita layani. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, ya, tak pernah habis kasih setianya dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu saya pernah naik pesawat ke Papua dan mengalami goncangan yang sangat mengerikan. Ya. Tapi sebelum saya alami itu, kira-kira mungkin 1 jam sebelumnya ya, ada saya mengalami satu pengalaman yang mirip-mirip Paulus seperti itu. Ya. Saya nggak lihat, nggak dapat penglihatan, tapi saya merasakan pribadi Tuhan yang kuat sekali di samping saya dan seperti menyelimuti saya. Ya. Dan nggak ada pujian, nggak ada nyanyian karena sedang di pesawat ya. Tapi air mata saya itu rasanya mau menetes keluar. Saya merasakan kasih Tuhan yang dahsyat. Nah nggak lama setelah itu ngalami goncangan itu kapal. Wah itu mengerikan sekali karena ketika goncangan terjadi pesawat tuh kayak terguncang-guncang ya. Dan speaker-speaker di atas itu pada copot semua ya. Sangat sangat mengerikan waktu itu.
waktu itu terjadi, saya lihat teman-teman saya ya, udah lipat tangan, berbahasa roh, udah tutup mata dan sebagainya. Tapi saya saat itu ada sukacita ya. Ada, bahkan saya tertawa seperti sedang naik jet coaster gitu. Padahal itu kan kalau kalau darurat tuh dari langit-langit pesawat itu kan keluar ini, keluar masker oksigen. Ini yang keluar bukan hanya masker ya, speaker-speaker kecil itu copot semua ya, bergantungan ya. Sangat mengerikan. Dan ada keteduhan, sepertinya Tuhan bilang begini, jangan takut ya, aku menyertai kamu. Kamu kan kesini dalam rangka pelayanan ya, dan kamu dalam tuntunanku, jadi nggak perlu khawatir. Akhirnya pesawat mendarat di landasan dan mendarat darurat ya, daruratnya nggak terlalu apa sih ya, artinya roda keluar biasa. Tapi di ujung landasan pesawat itu ngerem dan nggak bisa berhenti, remnya nggak bisa balik. Jadi pesawat berhenti di ujung landasan, udah gitu aja. Nah, kami harus turun dari kapal itu ya, memang ada tangganya dari kapal ya, bukan tangga darurat, tangga biasa gitu. Kami harus jalan dari ujung landasan itu ke terminal ya. Nah itu pengalaman yang sangat menguatkan dan mengajar saya bahwa ketika Tuhan ada bersama kita, kita diberi kekuatan ya. Itu sebabnya setiap hari ya, ayo kalau kita lihat kemampuan kita, banyak hal nggak bisa kita hadapi. Kalau lihat lingkungan sekitar ke depan ini, wah mengerikan ya, banyak hal terjadi di dunia ini, ada puluhan negara katanya terancam bangkrut. Kita bersyukur di Indonesia ini sangat-sangat jauh lebih baik, tapi mungkin kita juga menghadapi pergumulan lain. Tapi coba lihat kepada Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, nyanyikan lagu Yesus yang termanis buat jiwaku ya, itu nama yang indah. Nama Yesus, bimbang takut diusirnya. Kehadiran dia itu membuat kebimbangan, ketakutan itu akan menyingkir ya. Nama Yesus yang kucinta ya, lalu kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku ini. Kita dibawa untuk menyadari, mengakui bahwa kasihnya itu sungguh indah, melebihi segalanya. Itu akan sangat menguatkan kita, menghibur kita, sehingga kita bisa berjalan lagi ya. Semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai itu mengalami masa-masa sulit ya. Masa-masa padang gurun ya. Daud juga mengalami seperti itu, Yusuf mengalami seperti itu. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang kita kenal sekarang yang mungkin menjadi para pemimpin gereja atau pelayanan yang besar, mereka mengalami masa-masa yang sulit. Tapi bagaimana mereka dikuatkan oleh Tuhan lewat hubungan pribadi mereka dengan Tuhan masing-masing. Ayo belajar membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Amin.